Susunan tata surya kita berasal dari mana? Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Seperti yang kalian ketahui, bahwa terdapat 8 planet di tata surya kita ini, mulai dari Merkurius hingga Neptunus. Well, sebenarnya masih ada planet Pluto, tapi planet Pluto itu adalah planet kerdil sehingga kita nggak akan bahas di video kali ini. Oke, kita balik lagi ke topik. Dari mana susunan tata surya kita berasal? Well, untuk menjawab pertanyaan tadi, sudah kita siapkan video dan topiknya nih. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi terbaru dari kita. Pembentukan tata surya. Jawaban pertanyaan mengenai susunan tata surya bisa kita awali dengan asal-usul pembentukan tata surya. Seperti yang kita tahu, tata surya ini awalnya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang berputar di luar angkasa, kemudian membentuk sebuah awan molekul raksasa. Awan molekul raksasa ini didominasi dengan hidrogen dan helium, serta karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian, molekul awan raksasa ini mengalami peluruhan gravitasi. Sebagian materi hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah dan menjadi sebuah inti lalu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat, hingga akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi nuklir yang kemudian jadilah sebuah objek yang pada saat ini kita kenal dengan matahari. Setelah matahari terbentuk, gas dan debu sisa pembentukan matahari membentuk sebuah piringan di sekeliling matahari. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Sisa-sisa materi tersebut akhirnya perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Partikel yang memiliki massa lebih besar menarik partikel lain yang memiliki massa yang lebih kecil, dan terus mengakresi materi lain di sekitarnya. Hingga pada akhirnya, seluruh sisa partikel itu membuat sebuah inti planet atau protoplanet. By the way, protoplanet bisa dibilang sebagai embrio dari suatu planet atau calon bakal jadi planet. Nah, kita sudah membahas bagaimana matahari terbentuk serta bagaimana protoplanet terbentuk. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Dari mana susunan planetnya itu berasal? Susunan planet di tata surya kita ini tidak diurutkan secara abjad atau berdasarkan ukurannya guys. Susunannya terjadi secara alami karena adanya perbedaan suhu di bagian dalam serta bagian luar tata surya, serta pengaruh gravitasi dari matahari. Pada bagian dalam tata surya, yaitu bagian yang lebih dekat dengan matahari, suhu di sekitarnya akan menjadi lebih panas dibandingkan suhu bagian luarnya. Maka, pada bagian dalam tata surya terbentuk planet-planet berbatu yang terdapat unsur logam atau batuan, karena jika terdapat es, air, atau gas, sudah dipastikan partikel tersebut akan cepat menguap. Selain dari itu, pembentukan planet di bagian dalam tata surya dipengaruhi oleh gravitasi matahari yang lebih besar, sehingga materi-materi berat dan padat berkumpul di dekat matahari akibat gravitasi matahari yang lebih besar. Sebagian materi padat yang tidak termakan oleh matahari saling bertabrakan dengan protoplanet tadi sampai membentuk sebuah planet. Jadi, terbentuklah planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang berukuran kecil. Oke, sekarang mari kita lihat ke bagian luar tata surya. Pada bagian luar tata surya, suhunya semakin dingin, dan pada jarak yang jauh, partikel es dan gas tidak mudah menguap. Jadi di sanalah tempat terbentuknya planet-planet es dan gas. Walaupun planet-planet tersebut memiliki unsur gas dan es, intinya tetaplah sebuah inti berbatu. Inti planet yang disusun oleh batu, logam, dan serpihan es ini membentuk inti planet raksasa. Ia mampu membangun inti yang sangat besar karena materi yang ada di sekitarnya tidak tertelan oleh matahari, dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. Inti yang besar tersebut mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat tebal, lalu kemudian terbentuklah planet yang kita kenal sebagai planet gas, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah melakukan akresi pada sisa partikel debu dan gas itu,
dan membentuk susunan mereka, planet-planet ini akhirnya mendingin dan terbentuklah susunan planet di tata surya kita yang seperti sekarang ini, yaitu 4 planet batuan di bagian depan dan 4 planet raksasa di bagian belakang atau luar tata surya. Oh ya, by the way, akresi dalam astrofisika itu adalah suatu proses pertumbuhan sebuah objek di mana gravitasi objek tersebut menarik lebih banyak materi. Nah, jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa planet di tata surya kita ini berada di urutan yang seperti sekarang ini? Well, dan sekarang sepertinya kalian tahu kenapa bumi menjadi salah satu planet yang mendukung kehidupan. Karena jarak bumi dan matahari tidak terlalu dekat sehingga airnya tidak menguap. Serta tidak terlalu jauh sehingga airnya tidak membeku. Dan suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. By the way, apakah jawaban dari bicara ini sudah cukup menjawab pertanyaan kalian? Kalau sudah, jangan lupa like dan juga share video ini kalau memang video ini dirasa bermanfaat. Nah, tapi kalau belum, kalian juga bisa ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar ya guys. Atau kalian juga boleh request topik apa yang akan bicara bahas di video selanjutnya. Siapa tahu ada yang masih penasaran mengenai tata surya, kalian boleh kasih saran ke kita ya mengenai topik selanjutnya. Well, sepertinya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap pantengin terus channel Bicara dan nantikan video terbaru dari kita ya. Sekarang kita mau pamit undur diri dulu. See you on the next video. Bye.